Ada pengaturan yang sifatnya win-win solution berangkatnya dari regulasi. Nek kemarin kan enggak, justru pokoknya semuanya larang. Pukul rata berarti ya Pak ya? Dia mazhabnya adalah mazhab penyelamatan lingkungan. Tapi kan nggak bisa begitu. Jadi pejabat publik itu harus di tengah, posisinya di tengah. Satu sisi dia berpikir masyarakat yang pro, di satu sisi dia harus masyarakat yang kontra, maka ambil jalan tengahnya apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube-nya PKS Jawa Tengah, dan kali ini kita ada di segmen podcastnya PKS, di mana kita bakalan bincang-bincang, bakal ngobrol asik dengan narasumber atau dengan pembicara yang kita undang, tentunya yang bukan tanpa narasi, tapi beliau adalah orang-orang yang kemudian akhirnya akan menghadirkan insight dan informasi baru untuk kita semua yang tentu mengikuti kanal YouTube-nya PKS Jawa Tengah. Kali ini di podcastnya PKS episode pertama kita kedatangan tokoh yang luar biasa menurut saya, karena beliau salah satu orang yang terus menyuarakan tentang bagaimana kedaulatan untuk nelayan, kemudian ketahanan pangan juga kemarin sempat disuarakan tentang ada ketiga ketahanan kalau tidak salah yang kemarin beliau sempat update terus gitu ya, tentang ketahanan ekonomi, ketahanan fisik, ketahanan pangan kalau tidak salah. Nah, beliau yang saat ini ada di hadapan kita, ya, di hadapan saya terutama, ada Pak Riono. Beliau sebagai Ketua DPP PKS bidang pekerja petani dan nelayan. Beliau juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Nelayan Indonesia. Aliansi. Oh iya, Aliansi Nelayan Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah. Gimana Pak kabar saat ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, Gimana? Sehat Pak. semuanya ya. Kesibukan hari ini atau mungkin akhir-akhir ini kita sibuk apa nih Bapak? Karena kita ini aktivis, kita ini pegiat pelopor kebaikan di masyarakat, tentu kita sibuk untuk bagaimana berpikir mengelola negara ini memiliki kontribusi yang positif. Walaupun kita sebagai oposan ya, kita tetap berharap agar negara ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya atas masukan dan juga saran-saran kita. Seperti ya, saya fokus di sektor perikanan, kelautan. Ini menjadi ya, kenapa? Karena ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan sebenarnya. Apalagi kalau di Jawa Tengah itu terbanyak kedua ya Pak ya, posisi nelayan itu ya. Iya, Jawa Tengah 150.000 rumah tangga nelayan kita ya. Kalau kalikan 4 aja coba, ada 300.000 jiwa yang mereka hidupnya bergantung dari sektor kelautan, perikanan. Berarti sangat luar biasa, ini menjadi sektor yang cukup krusial kalau misalnya kita bicara tentang ketahanan pangan juga nanti akhirnya ya. Iya, betul. Ini sangat mempengaruhi ya stabilitas ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Sangat penting karena 50% hampir kemiskinan itu ada di wilayah pesisir, di pedesaan. Penyumbang terbesar angka kemiskinan itu ada di situ. Berarti sepanjang pesisir itu penyumbang kemiskinan sangat luar biasa. Besar, sangat besar. Apakah karena mungkin faktor pendidikannya atau faktor apa Pak? Salah satu IPM-nya yang rendah. Faktor pendidikan rendah kan berpengaruh terhadap IPM-nya ya. Kemudian juga sangat dipengaruhi oleh asupan gizi, asupan pangan mereka, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap SDM kita ke depan seperti itu. Berarti ini semacam mata rantai yang kemudian saling berhubungan. Ya, betul. Tapi kalau misalkan ini Bapak kan concern di legislatif, kemudian juga letaknya di oposan gitu ya, jelas maksudnya tidak abu-abu seperti yang lain misalkan gitu kan. Tapi di sisi lain kan kemarin sempat ramai juga tentang pernyataannya Pak Jokowi yang akan dia bahkan mau bisa saja saya membubarkan lembaga atau merombak atau mereshuffle gitu. Nah, karena Bapak adalah orang yang kemudian concern di isu-isu kelautan atau perikanan, kan tentu tahu bagaimana kinerja dari kementeriannya. Nah, sebenarnya posisinya ada di mana nih Pak? Apakah termasuk mungkin ada di evaluasi yang cukup serius atau seperti apa untuk Pak Edi ini? Iya, jadi kita melihat era Pak Edi selama 8 bulan ya sejak dilantik pemerintahan Pak Jokowi ini. Per hari ini mungkin evaluasi di medianya memang saya melihat sangat lemah. Ya, media di level nasional Pak Edi dengan kerja
dia dan komunikasi dia dengan teman-teman stakeholder dari hulu sampai hilir di sektor perikanan kelautan ini sebenarnya sudah berjalan, mulai tertata ya, walaupun belum bisa dikatakan bagus, tapi mulai tertata. Tapi karena mungkin medianya yang kurang, akhirnya menempatkan posisi Pak Edi sangat jauh dari harapan kita. Pada teman-teman nelayan mungkin ya pasti akan ada pro kontra ya. Teman-teman di 5 tahun periode Jokowi pertama dengan Bu Susi itu merasakan betul mampetnya komunikasi, kemudian mandeknya jalur koordinasi, dan kemudian juga lemahnya sinkronisasi sinergi antara pemerintah dengan teman-teman nelayan. Itu yang dirasakan di periode pertama. Di periode pertama kemarin, sehingga sekarang ini dibuka perlahan-lahan, evaluasi semua kebijakan yang dulu pernah dibuat oleh Susi, sehingga ini mulai ada TikToknya itu sudah mulai muncul sebenarnya. Oh, si pengusaha maunya begini, nelayan maunya seperti ini, pemerintah pengennya begini. Nah, ini ada komunikasi. Ini satu kelebihan yang menurut saya tidak ada di era sebelumnya. Nah, memang ada plus minusnya tetapi kita juga harus fair dong menilai bahwa memang ada langkah-langkah yang harus diteruskan, ada langkah-langkah yang harus dievaluasi. Tetapi catatan saya hampir 80% itu harus dievaluasi. Artinya untuk periode sebelumnya. Dan sekarang saya mengikuti betul untuk evaluasi regulasi-regulasi itu dievaluasi total oleh zamannya menteri yang baru Pak Edi ini. Saya melihatnya di situ. Nah, ini menarik kalau misalkan kita bicara tentang tadi mungkin eksposur media yang begitu lemah terhadap Pak Edi gitu ya. Padahal memang mungkin periode sebelumnya juga banyak hal-hal yang kemudian dievaluasi oleh nelayan itu sendiri gitu kan. Entah itu komunikasi atau kesinambungan komunikasi antara nelayan, pengusaha, kemudian pemerintah atau yang lainnya. Nah, sebetulnya ini spesifik aja kalau misalkan kita bicara tentang akhir-akhir ini gitu kan. Ini kan kembali menjadi perhatian luar biasa dari publik perihal ekspor lobster itu, benih lobster gitu Pak. Karena mungkin yang saya baca juga nominalnya sangat kecil gitu kan. Bahkan per ekor kalau nggak salah Rp250 untuk yang bibit kalau nggak salah, kemudian untuk yang indukan nyampe 1.000 atau 1.500. Ini mungkin sangat rendah gitu kan. Nah, sebetulnya berkaitan dengan kebijakan yang kemudian melahirkan pro kontra ini, letak permasalahan yang kemudian dilarang ketika zamannya Bu Susi, kemudian sekarang mulai dilonggarkan zamannya Pak Edi, itu ada di mana gitu Pak? Pertama, ini kita harus lihat sebenarnya bukan hanya khusus untuk urusan lobster ya, tetapi ini banyak hal dari hulu hilir yang tadi saya bilang. Di hulu hilir sektor perikanan kelautan ini memang harus dievaluasi dari kebijakan sebelumnya. Lobster ini hanya salah satunya dan kebetulan memang menarik bagi teman-teman media, ya kan. Nah, aslinya kalau kita mau lihat berkaitan dengan kebijakan lobster yang diterapkan oleh Susi dengan kebijakan 56 ya, Kementerian Perikanan 56 dan sekarang diubah sama Pak Edi dengan kebijakan Permen KP 2020 ini adalah langkah extraordinary pada saat kondisi pandemi yang sekarang ini terjadi. Iya kan? Kalau kemudian ini masih terus dilarang, sebenarnya benih lobster yang ada di alam bebas, memang lobster ini kan ada dua, ada lobster air tawar, ada lobster air laut. Ya, kemudian lobster air laut yang kemudian dibilang oleh Susi, udah biarin hidup di alam, jumlahnya sangat besar, bahkan hitungannya KKP bisa sampai 30 miliar benih yang bisa kemudian hidup di laut. Ya, tetapi karena sekarang lobster ini kan masih belum mampu untuk kemudian dibudidayakan, banyak akhirnya diekspor. Nah, sebelum keluarnya Permen 16 yang melarang yang namanya ekspor benih lobster, kemudian menangkap lobster rajungan dalam ukuran tertentu, ini menjadi mata pencarian teman-teman nelayan kita. Ya kan? Lah, kalau kemudian dilarang secara total dan banyak terjadi kasus ya, nelayan kita dipenjarakan karena menangkap rajungan lobster seperti itu, ini nggak ada solusi, ya kan? Lah,
walaupun dikeluarkan aturan oleh Susi, ternyata di 2015 sampai 2019 ada 1,8 triliun ya penyelundupan, 254 kasus penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Memang saya bilang ini adalah produk yang sangat bernilai ya. Tadi mungkin kalau kasus penyelundupan yang dilewatkan di Yogyakarta pernah terjadi 534 ekor benih lobster, itu nilainya hampir 500 juta ke Singapura. Paling banyak kita ini kan ekspor kita ini ke Singapura, kemudian ke Malaysia, ke Vietnam. Nah, ini memang cukup menjanjikan untuk kemudian komoditi ekspor. Ya, begitu kemudian dilarang ya, dan kemudian masyarakat kita nggak bisa nangkep ya, kemudian tidak ada penghasilan pengganti dari dari situ. Nah, gimana kita mau mensejahterakan masyarakat kita? Padahal itu adalah salah satunya mata pencarian nelayan kita. Apa yang dilakukan oleh Susi di satu sisi untuk kemudian menjaga agar lobster ini bisa tumbuh dan nanti ditangkap pada ukuran tertentu, itu boleh, tetapi harus diatur itu. Kapan boleh nangkepnya, kapan dilarangnya, ya, sistemnya. Makanya saya mengatakan secara nasional ya, sistem penangkapan sumber daya ikan secara nasional kita nggak punya. Makanya saya mengatakan sekarang ini harusnya ya, kapan misalkan boleh nangkap lobster, ukurannya berapa, kemudian kapan boleh nangkap tuna, kapan boleh nangkap cumi. Ini kita belum ada yang ngatur. Oh, berarti regulasinya belum sampai. Regulasi kita di sana baru mengatur yang namanya WPP, wilayah penangkapan perikanan Republik Indonesia, mulai dari 12 WPP nasional itu, tapi itu bebas. Makanya kemarin saya usulkan bahwa jangan dibebaskan, tirulah Jepang, tirulah Australia, tirulah Filipina. Masa kita kalah sama Filipina? Mereka punya yang namanya sistem penangkapan open close, kapan dibuka, kapan ditutup, sehingga pada saat misalkan lobster ini mereka sedang memijah, mereka sedang bertelur untuk pembesaran bayinya, benihnya, ya jangan ditangkap. Tapi pada saat mereka sudah usia tangkap, diperbolehkan. Berarti ada win-win solution gitu ya. Ada pengaturan yang sifatnya win-win solution, berangkatnya dari regulasi. Nah, kemarin kan enggak, Susi pokoknya semuanya larang. Pukul rata berarti ya Pak ya. Dia mazhabnya adalah mazhab penyelamatan lingkungan. Tapi kan nggak bisa begitu. Jadi pejabat publik itu harus di tengah, posisinya di tengah. Satu sisi dia berpikir masyarakat yang pro, di satu sisi dia harus masyarakat yang kontra, maka ambil jalan tengahnya apa? Dari sisi regulasi kita harus menguatkan di situ, dan itu bisa diatur melalui peraturan menteri sebenarnya. Nah, kalau misalkan dari segi regulasi saja mungkin masih belum spesifik terhadap apa yang yang ada di alam misalkan gitu ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya sebagai seorang legislator yang kemudian biasanya turun ke masyarakat, bergabung dengan nelayan dan sebagainya gitu. Nah, apakah ada progres dari pernyataan atau mungkin statement dari nelayan sendiri yang merasakan bahwa ketika lobster ini dilonggarkan mereka akhirnya mendapatkan hal baru lagi misalnya? Ada teman-teman kita di NTB, teman-teman saya di Jawa Barat, ya teman-teman saya di NTT, ya mereka kemudian ada kelonggaran terhadap penangkapan benih lobster ini. Satu, sisi pengusahanya pasti akan hidup, karena kan lobster ini kan pasti diekspor dalam bentuk hidup, ya kan, memang sehingga harganya sangat fantastis, sangat bagus lah ya, harganya bagus. Kemudian yang kedua, teman-teman masyarakat nelayan boleh kembali kemudian mereka menangkap. Ya, sebenarnya masyarakat kan banyak nggak tahu. Sebenarnya lobster dulu ini bukan makanan favorit. Dulu di awalnya sana, ya teman-teman perlu tahu ya, lobster ini baru populer di pertengahan abad ke-19. Ya, diperkenalkan oleh penduduk di Amerika dan di Boston. Ya, dan mereka ini digunakan untuk lobster itu makanan orang-orang miskin sebenarnya. Beda pada zaman itu ya, di awal pertengahan abad ke-19 itu lobster itu makanan orang miskin, bahkan digunakan sebagai pupuk, sebagai umpan ikan, ya, kemudian makanan bagi narapidana. Nah, sekarang
lobster itu kebalik jadi makanan favorit. Di Amerika satu porsi lobster itu bisa harganya 600.000. Coba satu porsi itu bisa harganya 600.000. Nah, berarti sangat luar biasa potensial untuk bicara tentang komersial atau profit dari lobster sangat komersial, sangat profitnya sangat bagus, sehingga ini perlu disadari oleh masyarakat kita, terutama pemerintah khususnya. Kalau sekarang sudah terbit Permen 20 2020 tentang membolehkan menangkap itu, tetap harus diatur. Tetap harus diatur, nggak boleh dibiarkan. Itu juga nggak benar. Ya, tadi saya juga baca berita perihal kebijakan yang kemudian dilahirkan oleh Pak Edi juga gitu ya Pak. Dalam artian gini, tadi saya baca headline beritanya, Menteri Kelautan merombak kebijakan era susi. Alasan utamanya adalah untuk meniadakan kekhawatiran ketika kita mengekspor lobster. Nah, sebetulnya kekhawatiran yang cukup kemudian menjadi titik poin susi itu ada di kerusakan lingkungannya kah, atau di bagian ini bukan barang yang kemudian bisa diekspor atau dengan mudahnya dijual belikan gitu Pak? Ada di mana gitu posisinya? Jadi kebijakan yang dibuat oleh Susi itu secara filosofis, kenapa dia kemudian melarang, ya kemudian dia nggak memperbolehkan, itu ya masih menjadi perdebatan sebenarnya. Seperti kemudian kita mengambil case tentang produktivitas sumber daya ikan nasional kita. Stok ikan nasional kita itu katanya 12 juta ton, ya, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 8 juta ton. Ya, masih ada sekitar 3 juta ton, 3 sampai 4 juta ton lebih. Itu setara dengan kita butuh kapal hampir 22.000 kapal baru kalau mau memanfaatkan itu. Tetapi kenapa kemudian dia melarang? Ya, kan berarti ada yang nggak match nih. Oh, dia mengatakan ini barang melimpah. Tapi kok kemudian dilarang, padahal baru ditangkap aja masih ada kurang lebih 3 sampai 4 juta ton ikan. Sama seperti pada saat kasusnya lobster ini. Benih lobster yang ada di alam bebas itu hitungannya kemarin yang disampaikan oleh KKP itu hampir kurang lebih mungkin 3 miliar benih. 3 miliar benih yang ada di alam bebas. Katakanlah mereka hidupnya ini 50% saja. Ya, kan udah luar biasa kalau kemudian bisa ditangkap oleh nelayan, bisa ditangkap oleh industri untuk kemudian dimanfaatkan secara ekonomis. Tetapi kekhawatirannya Susi, nanti kalau ditangkap belum masa produktif, belum usianya, belum sesuai dengan ukurannya, kemudian khawatir ini akan terjadi yang namanya loss, akan terjadi illegal fishing yang kemudian sudah zona merah masuknya. Padahal ini masih debatable sebenarnya. Ya, sehingga dia mengambil langkah untuk lebih mengedepankan aspek preventif, pencegahan. Tetapi dia lupa bahwa sebenarnya ada aspek lain yang harus dia perhatikan, aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi masyarakat pesisir, terutama teman-teman yang menggantungkan kehidupan dari nangkap lobster, dari mana? Dia yang tidak kemudian mengantisipasi sampai ke sana. Berarti ini sama dengan kasusnya ketika cantrang berarti Pak? Iya, sama. Ya, sama. Kalau urusan cantrang kan ya bisa kita bahas satu periode itu. Iya, mungkin bisa lain waktu lagi gitu. Debatable tapi banget ini. Urusannya makanya Susi dievaluasi sama Pak Edi Prabowo, 29 peraturan menteri yang sekarang sedang diharmonisasi, disinkronisasi, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Nah, ini bagian dari untuk mengevaluasi kebijakan yang kemarin dilakukan di eranya Bu Susi. Ini perlu banyak koreksi seperti itu. Nah, kalau dari Pak Riono sendiri melihat melihat secara real gitu ya, sebetulnya ketika kita bicara tentang kebijakan yang kemudian regulasinya belum begitu kuat, itu seharusnya seperti apa negara hadir dalam hal ini misalkan Pak? Ya, satu dari sisi kebijakan sebenarnya perangkat-perangkat untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dan nelayan ini kan sudah ada, mulai dari Undang-Undang 32 tentang kelautan,
kemudian Undang-Undang 7 2016 tentang pelindungan nelayan, kemudian petambak, kemudian teman-teman budidaya, termasuk teman-teman nelayan kecil, nelayan tradisional. Berangkatlah dari situ sebenarnya. Kalau berangkat dari situ, maka kebijakan yang harus dibuat harusnya 80% itu orientasinya adalah orientasi untuk menghidupkan satu teman-teman nelayan, nelayan kecil sampai kemudian nelayan besar. Jangan sampai kita terjebak nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan besar ini juga mereka statusnya itu juga harus diperhatikan. Jadi kita imbang gitu, ya. Instrumen untuk menuju ke sana, undang-undangnya sudah ada. Kemudian memang lebih banyak keputusan-keputusan program-program yang diambil itu berdasarkan tadi hulu hilir ini harus didengar semuanya. Walaupun tetap keputusan ada di pemerintah. Teman-teman nelayan sudah didengar, teman-teman pengusaha sudah didengar. Apa? Berikan keputusan. Sehingga ruh utama kesejahteraan nelayan, ruh utama pengelolaan sektor kelautan perikanan itu adalah kesejahteraan nelayan. Nilai tukar nelayannya harus terus naik. Nah, sekarang ini kan posisi masih stuck. Ukurannya di situ sebenarnya. Kementerian Kelautan Perikanan berhasil atau enggak? Satu, lihatlah nelayan itu bagaimana, kemudian sektor industri perikanannya seperti apa, kemudian kelestarian lingkungannya terjaga atau enggak. Nah, itu yang harus tiga kata kunci: sektor masyarakat bawah, masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Yang kedua adalah di tengah, yaitu teman-teman pemain-pemain besar, yaitu industri. Yang ketiga, jangan lupa bahwa laut ini adalah untuk generasi berikutnya, anak turun kita ini yang akan menikmati. Dan kalau mau jujur, Indonesia mau maju, Indonesia mau bangkit ekonominya, kembalilah ke ekonomi kelautan perikanan kita. Potensinya sangat luar biasa. Maritim, poros maritim yang kemarin didengungkan oleh Jokowi di periode pertama itu kita setuju, bagus. Tapi sekarang kan hilang, poros maritim tidak ada ceritanya kembali. Hilang poros tergerus maritim. Oleh apa nih Pak? oleh banyak kepentingan satu mungkin karena kita ada pandemi sekarang ini, itu yang juga menghantam semua sektor kehidupan kita. Yang kedua, seharusnya Jokowi konsentrasilah di situ. Ini kesempatan dia sebenarnya. Kalau sekarang sektor perikanan kelautan tidak diutamakan, infrastruktur sudah selesai. Sekarang masuklah ke laut dan kemudian carilah ikan sebanyak-banyaknya dan kemudian untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi kalau misalkan kita bicara tentang regulasi itu yang kita prioritaskan adalah need assessment dari masyarakat, yang banyak sekali sektor yang kemudian dihantam oleh kebijakan itu gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri berharap dengan regulasi-regulasi yang hadir semakin menguatkan nelayan kita juga gitu. Bahkan tadi Bapak sempat menyatakan bahwa data menyebutkan ada sekitar 300-an ribu atau 400-an ribu kepala keluarga atau mungkin orang-orang yang kemudian bergantung pada laut, entah itu dalam hal pesisir pantai atau yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kita tarik kesimpulan Pak untuk ke depan, apakah dengan regulasi-regulasi yang dihadirkan oleh Pak Edi Prabowo ini semakin menguatkan nelayan atau menguatkan orang-orang yang punya modal saja gitu Pak ke depannya? Kita kan nggak mau ekonomi kelautan kita ini dikuasai oleh oligarki, apalagi dikuasai oleh asing. Oligarki ini kan masih di dalam negeri nih. Kalau sampai dikuasai oleh asing. Ini tamatlah kita. Nelayan akan semakin sengsara di situ. Sehingga pertama, keberpihakan untuk semua kebijakan di sektor perikanan kelautan ini, lihatlah yang pertama kali adalah tujuan utama bangkitnya sektor kelautan perikanan adalah mensejahterakan nelayan kita. Ini PR yang utama. Kemudian caranya gimana? Caranya adalah urus semua hulu hilirnya. Nelayan kecil diurus, kemudian yang di tengah juga diurus, yang gede-gede juga diakomodasi, sehingga ini akan terjadi harmonisasi. Perangkatnya apa? Perangkatnya adalah sebenarnya untuk memperbesar APBN kita di sektor kelautan dan perikanan ini harus terus didorong agar kemudian istilahnya yang bergerak, kalau bahasa ekonominya kemudian uang cash ini bergerak di masyarakat di sektor pesisir kelautan perikanan ini akan semakin banyak, sehingga nelayan kita, nilai tukar nelayannya akan semakin meningkat dan kemudian kesejahteraan nelayan akan meningkat. Apa ukurannya nelayan sejahtera? Sederhana bagi saya.
anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Itu iya. paling sederhana dikatakan nelayan sejahtera adalah anak-anak mereka dari sisi pendidikan mereka bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Itu ukuran Itu kesejahteraan. ukuran kesejahteraan nelayan yang kita bisa lihat lah. Karena orang kalau masyarakat Mesir ngerti nilai tukar nelayan itu apa, sederhana. You berangkat nyari ikan itu dapat berapa, pulangnya dapat berapa. Kalau masih ada sisa, berarti you masih dapat untung. Itu nilai tukar nelayannya bisa jadi naik. Tapi kalau pada saat dia berangkat, pulang ternyata dia rugi, maka akan turun terus. Daya belinya akan turun, nilai tukar nelayan juga akan turun. Inilah kelemahannya ukuran nilai tukar nelayan yang sifatnya statis ini yang sebenarnya sudah nggak relevan sebenarnya. Nah, mungkin terakhir Pak, perihal tadi tentang perbincangan kita ya, perbincangan kita tentang regulasi berkaitan dengan lobster, kemudian ada kita nyinggung tentang kebijakan yang harus dievaluasi di zamannya Bu Susi, kemudian kita terapkan di zamannya Pak Edi Prabowo gitu. Termasuk mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan harus dievaluasi juga di zaman ini gitu ya, di periode ini. Nah, terakhir Bapak juga sebagai orang yang kemudian menjadi ketua di Aliansi Nelayan Indonesia gitu ya. Harapan besar apa ketika kita bicara tentang regulasi yang berkaitan dengan nelayan, kemudian yang saat ini Bapak dorong nih untuk menjadi something kebijakan yang di tengah pandemi ini bisa dirasakan cukup positif di hadapan nelayan gitu Pak. Silakan Pak. Ya, jadi selama ini karena saya kebetulan bersama dengan teman-teman nelayan sudah mendorong sejak 2015 kebijakan tentang menghapuskan 21 alat tangkap yang dikatakan tidak ramah lingkungan oleh Susi untuk didorong kemudian menjadi ramah lingkungan. Dan memang sebenarnya ramah lingkungan, hanya perlu pengaturan saja. Ini sekarang proses sedang berjalan sehingga kita bisa menolong kawan-kawan kita di seluruh wilayah Indonesia untuk kemudian bisa menggunakan alat tangkap itu dengan legal ya. Ini yang prosesnya sekarang kita sedang dorong dan mudah-mudahan nanti di sebulan 2 bulan ke depan ini akan keluar. Kemudian juga yang kedua, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten memang harus terus didorong untuk kebijakan-kebijakan yang pro kepada pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Ya, ini yang diejawantahkan melalui ya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Pesisir. Nah, ini yang sedang kita godok untuk menuju terrealisasinya di level nasional, kemudian level provinsi dan kabupaten. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara tentang taraf kesejahteraan dari nelayan yang tadi disampaikan oleh Pak Riono, yaitu salah satu mungkin yang bisa kita lihat adalah anak nelayan ini bisa mengenyam pendidikan yang cukup sampai perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian tadi harapan yang ketika kita bicara tentang regulasi berkaitan dengan bagaimanapun regulasi ini bisa menguntungkan semua pihak, walaupun mungkin dalam hal yang lain pasti akan ada yang dirugikan juga gitu ya. Tapi saya mendorong juga untuk tadi yang digaungkan yang saat ini sedang didorong untuk membuat hal-hal yang dilarang bisa kembali dioperasikan supaya bisa menguntungkan juga ke masyarakat gitu ya. Oke, itu teman-teman semua dari obrolan-obrolan kita sore hari ini di podcast episode pertama berhal regulasi yang berkaitan dengan lobster dan sebagainya. Tapi juga kita ada kabar duka kemarin. Jadi Ketua Majelis Syuro di 2005 sampai 2015 telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai orang yang kemudian sering berinteraksi dengan beliau, ada kesan-pesan atau mungkin seperti apa Pak? Silahkan mungkin dari Pak Riono sendiri. Iya, yang pertama memang kita sangat bersedih ya atas berpulangnya guru kita, ustadz kita, pimpinan kita, masyayikh dakwah ini. Dan seingat saya interaksi dengan beliau walaupun mungkin tidak sering, saya di pengurus pusat, memang beliau adalah sosok yang lembut, sosok yang mengayomi, sosok yang sangat inspiratif dan memberikan banyak bekal pada kader-kader dakwah ya, sehingga mudah-mudahan sekali lagi seluruh amal beliau untuk bangsa dan negara ini kiprahnya sangat besar ya, sampai membawa PKS menjadi entitas politik nasional yang alhamdulillah bertahan sampai sekarang ini juga atas arahan-arahan beliau, kerja keras beliau semuanya, sehingga kita berharap mendoakan agar beliau
lapangkan kuburnya, diterima seluruh amalnya, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di jannahnya kelak di yaumul akhir. Amin. Rabbal alamin. Itu ya teman-teman semua, semoga semangat dari beliau sebagai aktivis dalam hal dakwah juga, dalam hal kepartaian juga bisa menginspirasi dan menjadikan narasi lanjutan untuk kita semua yang terus kita suarakan bersama-sama. Oke, itu teman-teman semua dari podcast kita, podcast PKS di episode pertama ini bareng Pak Riono sebagai seorang yang sebagai seorang yang terus menyuarakan aspirasi dari nelayan, karena beliau juga sebagai ketua Aliansi Nelayan Indonesia. Semoga insight dan informasi berkaitan dengan narasi yang kemudian disuarakan bisa kita ambil sebagai suatu kesimpulan yang kemudian teman-teman terus suarakan walaupun teman-teman mungkin dianggap berbeda gitu ya. Dan terakhir jangan lupa terus support channel YouTube-nya PKS Jawa Tengah yang tentunya dapat memberikan insight baru untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga ini segmen baru di channel YouTube-nya PKS Jawa Tengah di podcast, dan sebetulnya ada juga segmen yang baru juga yang kemarin sudah tayang sebenarnya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga ya di Melipir. Jangan lupa ada duo yang kece badai gitu ya yang kemudian bisa memberikan insight baru walaupun yang receh-receh dibahas tapi yang serius juga nggak kalah penting gitu kan. Nah mungkin itu aja teman-teman semua, jangan lupa terus support channel YouTube-nya PKS Jawa Tengah. Kita suarakan bersama tentang aspirasi masyarakat, kemudian keberpihakan kita untuk siapa, dan terus suarakan kebaikan untuk narasi bangsa dan umat. Terima kasih banyak, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.